Grossever, majalah Gross Digital, _Gross TV kembali mengudara, dan di hadapan Gross TV ini Mbak Irma Devita yang Grossever pasti kenal. Langsung aja Mbak Irma, dari materi yang disampaikan ini kan agak dilematis di kalangan notaris saat ini. Ya kan, bahkan dari tahun 2010 dalam artian ada PMPJ ya kan, untuk melaporkan jika kita merasa curiga dengan transaksi tersebut. Kok usia 18 tahun bisa beli pesawat pribadi, kok bisa beli rumah sampai 5. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri itu kan diatur ya kan, di pasal 16 ayat 1 kalau nggak salah huruf F-nya kan bilang merahasiakan akta dan data-data dari sumber kecuali yang bersangkutan yang meminta bla 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 bla. Memang ada bahasa jika ada undang-undang atau peraturan yang lain yang menentukan. Nah, tanggapannya Mbak gimana nih untuk menyikapi ini? Kalau ini dilanggar, bisa nggak masyarakat yang merasa dirugikan oleh notaris itu melaporkan? Sehingga dia ada notaris terancam oleh pasal 9, 10, 11, 12, 13 tentang pemberhentian. Iya, kalau pemberhentiannya sementara. Iya, kalau pemberhentiannya dengan hormat. Kalau tidak dengan tidak hormat, dicabut SK gimana Mbak? Ya, jadi rekan sekalian, kita ada memiliki suatu dilema yang cukup besar ya dengan adanya PMPJ ini, karena kita seperti halnya dokter atau seperti halnya perbankan memiliki kewajiban khusus yang diberikan oleh undang-undang pada kita untuk merahasiakan semua harta yang kita buat. Nah, namun demikian di sini tiba-tiba nih ada aturan yang di bawah undang-undang menyatakan bahwa kita harus membuka atau membuat suatu laporan terhadap suatu transaksi yang kita anggap sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah, kriteria mencurigakan itu juga sifatnya agak subjektif dan makanya ada guidance di mana ada scoring yang harus kita lakukan supaya kita bisa menganggap bahwa transaksi itu mencurigakan. Oleh karena itu sebenarnya memang kalau kita dilematis ya, karena aturan ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2010. Ya, betul. Tapi sampai sekarang baru betul-betul digalakkan karena memang ini merupakan aturan dari internasional, dunia internasional. Jadi di sini sebenarnya kita melakukan bisa dilakukan jika kita memang dilindungi secara data. Artinya begini, pada waktu kita memang memberikan laporan, janjinya adalah tidak akan dibuka rahasia siapa yang membuat laporan tersebut, tidak akan ditampilkan nama itu di pengadilan apabila kasus sampai masuk ke pengadilan, tapi kewajiban kita tunai. Nah, artinya kekhawatiran terkait dengan kemudian dituntut balik harusnya sudah tidak ada karena namanya anonim. Kecuali seperti pengalaman yang pada waktu UNF dia cerita bahwa dia sampai dituntut balik. Nah, ceritanya Mas tadi itu tadi kan karena datanya ternyata tidak rahasia. Nah, ini kita yang sebagai pelapor jadi tidak dilindungi oleh undang-undang. Makanya kenapa di sini kita juga bisa mempertanyakan dan mempertegas kalau kita lapor ya harusnya kita juga tetap dilindungi. Hal ini kita bisa menuntut balik terkait dengan hal tersebut karena memang sifatnya sangat subjektif yang kita bilang. Ya, itu tadi. Belum tentu benar-benar. Betul. Nah, ternyata curiganya salah. Kecurigaan kita salah. Kewajibannya curiga nggak curiga, bahkan kalau skornya tinggi kita tetap harus lapor begitu. Iya. Hal itulah yang kita harapkan dari para notaris Indonesia. Kita boleh saja melaksanakan undang-undang atau dianggap sebagai gatekeeper, tapi kita sendiri juga harus mendapatkan perlindungan yang maksimal sehingga jangan sampai itu menjadi bumerang buat kami para notaris yang hanya membantu pelaksanaan dari suatu aturan yang sifatnya internasional. Jangan sampai itu menjadi bumerang kepada kita kembali dan kita menjadi malah sampai kepada sanksi-sanksi yang tadi disebutkan. Ya, kan agak lucu juga ya Mbak. Ada undang-undang masa dikalahkan oleh di bawahnya, bahkan dengan hanya sebatas ancaman kalau tidak membuat laporan akan diblokir. Tanggapannya gimana Mbak? Apakah itu sebuah hal yang relevan bagi dunia hukum Indonesia? Iya, memang kita dalam profesi notaris ini adalah profesi yang cukup dilematis ya, sama seperti halnya dengan beban undang-undang yang berkaitan dengan masalah kepada kewajiban untuk menjamin bahwa data-data yang disampaikan adalah benar. Sebenarnya akhirnya kita masuk kepada ranah material, padahal kita secara undang-undang jabatan notaris sudah berkewajiban sampai kepada ranah material. Kita hanya
konstantir. supaya kualitas pelaksanaan dari undang-undang tersebut sudah memang bisa sesuai dan berjalan. Nah, dalam hal ini memang dalam banyak tugas-tugas yang sebenarnya bukan tugas notaris, kita jadinya akhirnya menjadi ada yang juga berpikiran bahwa ya jadinya sepertinya kita jadi kayak benar-benar pegawai negeri yang sesuai memang dibilang pegawai negeri, tapi ya itu tadi Nggak punya gaji. nggak digaji tapi dibebani dan bahkan diancam-ancam. Iya. Nah itu yang mungkin harus hati-hati kita. Terakhir, dengan melihat kondisi seperti ini dari tahun 2010 hingga 2023 berarti kan sekitar 13 tahun berjalan. Bagaimana peran organisasi Ikatan Notaris Indonesia seharusnya untuk menyikapi hal ini? Dalam artian tadi memberikan kenyamanan, perlindungan sehingga notaris memenuhi tuntutan itu tanpa rasa khawatir. Ya, sebenarnya peran organisasi kalau menurut saya ya, yang sependek pengetahuan saya bahwa justru karena adanya peran organisasi maka dipaksa agar supaya identitas dari notaris yang melapor itu tidak diungkapkan. Nah, tapi memang kesulitannya adalah karena ini diwajibkan tidak hanya terhadap profesi notaris, tapi juga diwajibkan kepada profesi akuntan, advokat, maupun jasa penilai itu juga pastinya perbankan. Jadi artinya di sini kepentingan dianggap sebagai kepentingan nasional bahkan kepentingan internasional. Nah dalam hal ini saya sependek yang saya tahu justru harus kita jaga jangan sampai identitas kita udah lapor terus kemudian identitasnya dibuka dan bahkan itu tidak ada perlindungan takutnya seperti itu. Walaupun sekarang ini kan kita masih meraba-raba ya. Kenapa dari tahun 2010 sampai tahun ini belum terlaksana? Pastinya karena ada rasa nyaman. Ada something. Ada sesuatu. Karena kalau enggak udah dari dulu kan. Iya, betul. Dilaporkan. Cuman kita sekarang kesulitannya adalah diblokir aksesnya kalau misalnya tidak melakukan pelaporan tersebut. Nah sekarang dalam hal ini menurut saya itu tadi setidak-tidaknya kita menjaga diri kita dengan cara kita tetap dikit walaupun kita tetap bisa menilai secara rapi. Berarti kembali ke diri sendiri walaupun 13 tahun menunggu itu ya. Ya dijaga juga. Oke, makasih Mbak Irma Devita. Oke, Grossever, demikian bincang singkat dengan Mbak Irma seputar PMPJ terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.